Ingin tambah ilmu dan wawasan Islam meskipun di rumah aja? Yuk like dan follow fanpage terbaru Buya Yahya Official. Sebar seluas-luasnya agar semakin banyak yang mendapatkan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya semoga senantiasa sehat walafiat, dimudahkan urusan dakwahnya, amin ya rabbal alamin. Maaf Buya, mau bertanya. Akhir-akhir ini saya baca di media sosial sedang ramai memperbincangkan penyanyi wanita grup musik Islami yang dikatakan selingkuh dengan salah satu personil grup penyanyi tersebut hingga 2 tahun. Ada yang mengatakan sudah menikah sirri, bahkan ada yang mengatakan sudah melakukan hubungan di luar nikah. Akhirnya netizen pun mengecam penyanyi tersebut dengan menjulukinya sebagai pelakor, sebagai orang berkerudung penyanyi Islami tapi melakukan hal yang keji. Karena hal ini banyak orang yang menghujat dan mengecamnya di media sosial. Bahkan ada istri seorang ustadz pun ikut-ikutan menjadikannya sebagai bahan olokan. Yang ingin saya tanyakan Buya, apakah jika seseorang menikah sirri disebut selingkuh, yang disebut pelakor itu seperti apa Buya? Bagaimana hukum orang-orang yang menghujat dan mengomentari aib ini hingga tentunya menjadikan semakin tersebar? Terima kasih Buya. Baik, yang pertama nasihat untuk semuanya. Jadilah Anda, semua orang bisa menjaga lesan Anda. Lesan ada 2, mulut berucap dan tangan yang menulis. Maka dikatakan ketikan itu ahadul lisana ini. Jaga lesan. Jangan lesan kita itu adalah lesan yang gampang berkomentar tentang sesuatu. Sebab kalau sudah punya kebiasaan jelek, na'udzubillah, mudah berkomentar. Apapun dikomentari. Na'udzubillah, semua yang kita lakukan ada hitungannya di hadapan Allah. Jangan, subhanallah. Bahkan kalau ada kemaksiatan terjadi sekalipun, nggak perlu kita sibuk. Kalau mendoakan amar ma'ruf nahi munkar, dakwah kita bisa datangi dia. Tapi kalau kita jadikan bahan obrolan sekarang kan zamannya media sosial. Adalah urusan masalah macam-macam, YouTube segala macam. Wah, ini kadang-kadang mengejar urusan per YouTubean ini, kadang-kadang dia cari konten macam-macam, tak taunya apa, membongkar aibnya orang dan sebagainya. Ini yang pertama, jangan Anda usil. Kalau ingin menulis sesuatu yang bermanfaat di akhirat, Anda ahli iman, yang mendengar suara ini ahli iman, jangan bikin masalah, jangan punya masalah dengan siapapun. Makanya kami pun di saat berkomentar siapa, saya takut. Kenapa? Takut saya salah dengan dia dan saya tidak bisa minta maaf ke dia, repot saya. Nah kan, jangan bertanya di sini tentang gimana pendapat Buya tentang ustadz ini, tentang artis ini. Jangan bertanya begitu. Kalau saya salah, saya susah minta maafnya. Saya tidak mau cari dosa. Tapi saya memberi rambu-rambu di sini. Biasakan komentar yang baik deh. Satu. Kemudian jika ada satu orang melakukan satu pelanggaran misalnya, padahal itu belum jelas pelanggaran, melakukan sebuah kesalahan dan dosa, kita ini orang beriman. Kalau dia yang atas nama Islam ustadz, atau mungkin tadi grup yang Islami, kalau dia melakukan sebuah kehinaan, mestinya kita sedih dan memohon kepada Allah, ya Allah ampuni, ya Allah, mungkin selama ini dia ada manfaatnya, ya Allah, akan tapi ampuni, jaga, mestinya begitu. Tapi kalau di hati kita sudah kotor, ada dengki, ada benci, dia berubah nanti. Ini yang pertama. Kalau seandainya ada sebuah kejahatan yang sesungguhnya, anggap saja bukan dia seorang yang tadi nasihat Islami ya, bahkan saja memang seorang artis misalnya, yang dia masyhur dengan kebrutalannya dan sebagainya, tak taunya dia terbukti melakukan kehinaan, zina dan sebagainya. Nggak perlu kita langsung heboh mengekspos tentang kehinaannya dia, tapi kita memohon kepada Allah, ya Allah ampuni dia, berikan kesadaran. Amar ma'ruf nahi munkar nanti kalau kita bisa ketemu dengan dia. Jadi jangan, kalau betul itu kejelekan, jangan Anda membicarakan kejelekan seseorang. Ingat, man tatabba'a aurata akhihi, ingat, kami ingatkan semuanya, kalau ada orang yang membongkar aibnya saudaranya, seperti wallahu alam tadi yang ditanyakan, apakah dia selingkuh tanpa nikah atau dengan nikah, babnya ntar dulu. Kalau seandainya tidak dengan nikah, kalau kita tatabbu aurata akhih, kalau kita mencari-cari aibnya seseorang saudara, kemudian kita bongkar, maka ketahuilah tatabba Allah auratah, Allah akan bongkar, Allah akan
Hinakan dia walau wasta baiti, walau fi wasti baiti, biarpun di tengah rumahnya. Kalau kita membongkar aibnya orang, Allah akan balas nanti. Dan tidak lama, maka dari itu dia. Kalau dibongkar di dunia oleh Allah, sederhana, tapi dibongkar di akhirat, itu yang mengerikan. Hukumannya ada, maka jangan gampang ikut-ikutan. Tapi katanya melibatkan istri ustadz segala macam. Ya, tidak tahu, saya tidak paham itu. Jangan dibawa-bawa saya dengan ustadznya, saya tidak tahu istri ustadz yang mana, saya juga ngerti. Kita lebih banyak puasa deh dengar begitu. Bahkan kita tidak pernah sampai hari ini mendengar informasi, tidak pernah dengar berita, kecuali ada orang ngomong saja. Saya tidak pernah mencoba mencari gimana sih beritanya, takut hati kotor. Tapi kita mendoakan semoga itu adalah tidak terjadi pelanggaran syariat. Kalaupun iya, semoga Allah ampuni dan semoga Allah jaga. Itu saja. Tapi ingat, jangan Anda membongkar aibnya seseorang. Ingat, jangan Anda. Ini urusan dengan Allah. Sejahat-jahatnya manusia adalah umat Nabi Muhammad, dan bisa saja dirubah, dia dipandang Allah dengan kasih sayangnya. Sementara kita masih membongkar aibnya, tetap Allah auratah, Allah akan bongkar aibnya. Na'udzubillah. Ini bahasa cinta kami kepada Anda, bukan kepada yang punya kasus tadi. Anda nih semuanya yang masih punya HP, pulsanya banyak, internet gampang ya, apalagi punya YouTube, ingin jadi YouTuber yang terkenal, lakukan yang benar, yang halal. Jangan hanya cari konten ngejek orang dan sebagainya. Dosa di hadapan Allah. Bahkan kalau seandainya perempuan, ada seorang wanita yang dia masyhur dengan perzinaannya pun, kita nggak boleh kok kita ngobrol begitu. Ada apa sih? Kita perlu bicara yang lainnya. Apalagi yang belum pasti, katanya. Apalagi masalah kasus-kasus ada hubungannya dengan zina. Waduh. Jangan gampang, hati-hati. Kalau Anda dengar suara kami, aman, Anda akan selamat. Tapi kalau tidak, urusan Anda, saya menyampaikan ini. Jangan gampang, karena kasusnya bukan kasusnya mental kita tuh, mental seneng kalau ada orang kepleset untuk jadi bahan konten YouTube. Allah, ini musibah. Ulama kepleset ngomong konten baru, mestinya sedih, nangis ada ulama salah. Ulama kepleset konten, innalillah. Apa ini? Hidup kok mencari kesalahan orang untuk kepentingan pribadi? Ini penjahat kita ini. Kadang kesalahan yang tidak terjadi, fitnah. Kesalahan terjadi pun belum tentu boleh diangkat, apalagi fitnah misalnya. Bener pun nggak boleh. Kita memanfaatkan. Mungkin berkata, saya tidak perlu, tapi kan menyebar itu sama saja dosanya. Saya nggak mencari duit balik itu. Baik, Anda sudah kaya, nggak perlu duit, tapi Anda melakukan itu semuanya juga menyebar aibnya orang. Ingat Allah, tetap Allah auratah, Allah akan bongkar aibnya. Ini adalah nasihat. Setelah itu tentang kasus tadi, penyanyi tadi, ya kita doakan. Jadi begini khusnudzon, semoga tidak terjadi sebuah kehinaan yang namanya zina. Mungkin tadi disinggung-singgung adalah semoga sudah ada nikah siri. Apalagi kalau sudah di dunia seperti itu kan, dunia keliling, keluar rumah, pergi ke tempat-tempat. Nah ini sekarang masyarakat kita ini tidak bisa melihat yang hitam dan putih. Kalau ada seseorang takut melakukan yang haram kemudian melakukan nikah, biarpun dengan nikah siri, asalkan benar-benar dia bukan main-main karena rasa takut kepada Allah, diperkenankan kok. Daripada masuk wilayah haram. Permasalahannya kan begitu. Apalagi dunia bebas, dunia keliling misalnya, mungkin harus pergi ke sana kemari. Maka lalu dia dengan orang yang paling dekat dengannya memang bukan mahram, sehingga dia menikah biar mudah. Ini permasalahannya bukan membahas masalah poligami seharusnya dilakukan tidak. Enggak, ini demi keselamatan di hari ini. Sehingga kadang masyarakat kita, orang yang melakukan halal begini itu akan jadi hujatan, sementara na'udzubillah yang melakukan zina biasa saja. Nah, ini maka urusan yang dengan yang bersangkutan, wallahu alam, kita husnudzon. Saya tidak tahu dan saya tidak mau salah dalam hal ini. Husnudzon, semoga, namanya akad kan bisa di mana-mana, akad nikah. Semoga sudah ada akad nikah. Artinya bukan terjadi sebuah kehinaan. Dan adapun mungkin masalah ini adalah kurang etis, kurang baik dalam pernikahan yang normal, itu adalah babnya beda. Yang jelas tidak masuk wilayah zina, haramnya bepergian. Kemudian ini sebuah kebaikan dari sisi ini.
Kalau bandingkan adalah bandingkan dengan jika ada orang laki perempuan bukan apa-apanya hidup di hotel bersama pergi-pergi. Ini yang seharusnya akan menjadikan yang dianggap tidak baik ya ini. Kalau dengan akad siri misalnya nikah, ya ini adalah apalagi dengan profesi seperti itu. Profesi yang masya Allah barangkali itu termasuk bagian iman kita, husnudon kita kepada orang-orang seperti itu. Dan mungkin tidak hanya dia saja, mungkin banyak di kalangan artis-artis juga banyak yang masih single itu, akan tapi dia nikah siri dengan siapa yang mendampinginya ke sana, mungkin asistennya, mungkin sekali karena dia orang punya iman, takut melakukan keharaman biar mudah. Hal yang demikian ini akan tapi ingat bahwasanya kalaupun nikah siri maka harus dengan tujuan yang sesungguhnya, bukan main-main. Artinya kalau terjadi apa-apa kehamilan, ya memang dipercaya sebagai harus dilanjutkan. Artinya kalau mau dilanjutkan, dilanjutkan secara benar dan baik, bukan sekedar hanya untuk main-main, pindah sana pindah sini. Naudzubillah, bukan begitu. Punya tujuan untuk kemuliaan, yaitu menghindar dari keharaman. Kemudian masalah pelakor, itu kan istilah saja perebut lakinya orang karena nikah. Cuman masyarakat kita kan masyarakat beda. Jadi kalau dengan zina malah bukan pelakor nanti, kan aneh. Jadi kalau dengan zina misalnya ada seorang laki-laki zina dengan perempuan, ketemu sehari zina, bayar pergi, bukan pelakor. Ini zina lebih gede seharusnya dosanya. Tapi kalau nikah kadang istilah selingkuh itu kadang-kadang selingkuh itu pernikahan dianggap selingkuh. Ini bab nasihat ajar kawin poligami, babnya terakhir nanti disebut. Ini adalah masalah kehalalan ya. Kehalalan, masalah sebuah kejadian ini. Kita bukan masalah poligami, nanti kita pungkasi dengan masalah poligami. Jadi kalau sudah namanya pernikahan bukan selingkuh, karena selingkuh itu sudah maknanya adalah perzinaan dan sebagainya. Dan istilah pelakor ini adalah jangan sampai, kalau pelakor sifatnya orang memang istilah secara istilah, akan tapi apakah selalu itu jahat menyebut perebut lakinya orang? Kalau itu pernikahan yang sah, sesuatu itu adalah syariat, pernikahan yang sah. Bandingannya adalah bukan dengan nikah yang terang-terangan benar, bukan. Bandingannya adalah lihat dengan orang yang zina seenaknya, naudzubillah. Belum lagi penyakit akan dibawa kepada istrinya, keluarganya, naudzubillah. Kehinaan, biasa berzina dengan 1, 2, 3 terus, nggak akan puas dengan 1000 wanita. Ya, yang nikah malah dihujat kadang itu. Nikah biarpun sirri adalah nikah. Sesuai syarat-syaratnya, ada 2 saksi, kemudian ada wali, atau kalau tidak ada tahkim dan sebagainya adalah halal. Itu adalah suami istri seandainya berduaan. Kemudian karena mungkin ini dalam rangka menjaga, mungkin sama-sama sekolah, sama-sama menjaga, ya mungkin tidak berhubungan, yang penting itu seperti pacaran yang halal, sah-sah saja. Cuman himbauan kami adalah dalam pernikahan hendaknya harus benar, harus nanti. Maksudnya memang dipikirkan, seandainya dilanjutkan memang bisa, hanya karena kita buru-buru. Misalnya ada anak kuliah baru semester 1 sama semester 1, ada kecocokan. Kalau nunggu selesai kuliah berantakan, ini bisa rusak iman ini. Maka ngomong ke orang tua, nikah sambil kuliah sah, biarpun pada resepsi nikah siri sah, nggak ada beda dengan yang tadi. Cuman bedanya karena ini sudah punya suami, kadang-kadang punya istri, yang dipermasalahkan misalnya. Kemudian masalah poligami, ya poligami itu ada di dalam syariat Islam, akan tapi bukan untuk main-main. Ada saat-saat seseorang harus melakukan itu. Ya misalnya tadi keharaman takut terjadi ke sana kemari, menghindar nggak bisa, dan sangat jauh lebih. Artinya aman demi keamanan, sehingga seorang perempuan yang melakukan seperti itu tidak akan gonta-ganti laki-laki. Tentunya harapannya adalah nikah yang benar, jadi istri yang benar, ya itu tentunya harapan yang istimewa. Cuman kan tidak semuanya bisa semacam ini, dihubungkan dengan profesinya, dengan kesibukannya, dengan keadaannya. Artinya yuk kita prasangka baik kepada siapapun. Bahkan jika kita mendengar berita tentang kehinaan terjadi kepada seseorang, biasakan terenyuh hati kita, bukan malah jadikan bahan ejekan. Kok seolah-olah kita ini sudah jadi malaikat, nggak bisa kepleset seperti dia. Ingat omongan kami, kok seolah-olah kita sudah menjadi malaikat yang nggak bisa kepleset seperti seseorang yang melakukan kesalahan. Hati-hati. Imam Ghazali sangat hati-hati, jangan menghinakan seseorang, bisa saja kita seperti dia nanti. Kita sama punya syahwat seperti dia. Nah itu hati-hati.
Adapun masalah kasus yang terjadi, wallahu alam, saya lepas dari ini semua. Ini nasihat secara umum buat saudara-saudaraku yang sangat aku cintai agar tidak masuk wilayah kehinaan. Jadi kalau memang akad nikah sirri itu adalah sesuai dengan syaratnya adalah halal secara syariat. Akan tapi kami himbau, kalau wanita menikah itu ya kalau memang orang sudah pasti yakin ya sudahlah, nikah yang beneran. Dan kan apakah boleh nikah hanya sekedar untuk menjaga saja? Misalnya saya masih kuliah agar aman, ya sah saja namanya pernikahan kok. Sekarang perbandingan kita dari pacaran yang liar. Misalnya tadi kuliah semester 1 mau nikah sirri saja hanya biar saya aman karena saya sering bareng naik motor mobil, ya sah-sah saja kok. Kalau kejadian beneran gimana? Ya lanjutin beneran, hamil ya halal sudah. Cuman kan permasalahannya kan lihat kasus keadaan begini. Tapi kalau kasusnya siap nikah semua resepsi, ya langsung saja resepsi. Yang perlu kita tonjolkan di hari mudahnya orang berzina adalah bagaimana menghindar dari zina. Dan setelah itu jaga lisan kita semuanya. Baik, terlepas tidak tahu siapa penyanyi itu, ini saya tidak pernah kenal, tidak pernah punya urusan dan sebagainya. Cuman ini adalah kami membela Anda semuanya ini. Jangan sampai ada orang melakukan sebuah kesalahan, lesan Anda yang kotor dan tangan Anda yang kotor. Apalagi bukan sebuah kesalahan, Anda telah mengotori tangan Anda dengan fitnah dan dosa, dua dosa. Kalau orang itu melakukan kesalahan, jangan kotori lesan Anda dan tangan Anda dengan mengetik. Kalau itu tidak, berarti wah tambah gede lagi dosanya Anda. Itu saja kami cinta Anda kok. Yang bertanya kan Anda ini, jamaah ini. Para pendengar, para pemirsa, selamatlah Anda sudah. Adapun orang lain yang mau mendengar, alhamdulillah. Dan semoga yang mendengar ini adalah dijaga oleh Allah, lesannya dijaga oleh Allah. Jangan gampanglah kita komentar, enggak. Hari ini hari mengerikan. Semoga Allah mengampuni semuanya. Maka untuk yang bersangkutan, jika yang dilakukan adalah sebuah keharaman, semoga Allah mengampuni dan ditutup aibnya. Jika yang dilakukan dengan cara yang sudah halal, semoga yang menfitnah pun juga dijaga, diberi kesadaran. Selesai. Saya tidak tahu yang sesungguhnya, tapi kami himbau semuanya, jangan biasakan suudon kepada siapapun. Bahkan kalau kita dengar berita, sering kita mendengar berita perzinaan, kami selalu dalam hati berkata, semoga itu bukan zina, hanya nikah saja, kita tidak tahu. Itu saja. Karena zina itu hina. Rendah. Kalau sudah berani berzina sekali, mudah zina 1000 kali. Karena urusannya bukan urusan syahwatnya, urusan tidak takut kepada Allah. Syahwat di mana-mana akan muncul, tapi rasa takut kepada Allah inilah yang penting. Wallahu a'lam bishawab.